Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Saputra dengan NPM 24 13 02 5007, kelas 24A dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang algoritma Bresenham dan midpoint. Oke, di sini saya akan membuat pembentukan lingkaran atau tugas algoritma pembentukan lingkaran ya. Terapkan algoritma pembentukan lingkaran menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript dengan tentukan secara sembarang titik koordinat awal x0 dan y0-nya dengan radius atau dilambangkan dengan R lebih dari 200 pixel. Nah, di sini perintahnya ada 3 ya. Yang pertama, kita membuat kode program. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Yang kedua, video penjelasannya, hasil eksekusi dengan tabel penelusuran atau tabel iterasi, dan pemetaan titik-titik koordinat pembentukan lingkaran dalam grid. Gunakan sistem koordinat layer dan sistem Cartesius. Yang ketiga, jelaskan juga perbandingan antara algoritma Bresenham dan midpoint. Kita langsung saja ke pembahasan tabelnya. Di sini ada algoritma Bresenham dan juga algoritma midpoint-nya. Di sini kita pertama akan menjelaskan tabel algoritma lingkaran Bresenham-nya dulu. Dan di sini ada circle brace dan circle plot point. Circle brace sama circle plot point itu perbedaannya itu, kalau plot point fungsinya akan menggambarkan papan titik simetris dari X dan Y terhadap pusat X0 dan Y0 karena lingkaran simetris terhadap sumbu X dan Y dan diagonal. Sedangkan fungsi dari circle brace adalah implementasi dari algoritma Bresenham untuk menggambarkan lingkaran dalam grafika komputer. Di sini juga ada rumusnya ya. Integer X sama dengan 0, integer Y sama dengan 0. Jika X-nya lebih besar atau sama dengan Y, maka di situ break atau berhenti. R-nya ini kan tadi udah itu ya, R-nya adalah radius. R sama dengan Y. Terus di sini juga rumus pencarian tabelnya, yang dimana D sama dengan 3 kurang 2 kali R. X-nya ini selalu plus 1 terus, ditambah 1 tambah 1 terus. Di sini jika D-nya kurang dari 0, maka kita menggunakan rumus D sama dengan D ditambah 4 kali X tambah 6. Y sama dengan Y. Tetapi kalau D-nya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumus D sama dengan D ditambah 4 X dikurang Y ditambah 10, atau Y-nya dikurangin 1 gitu ya. Di sini kan tadi sudah tertera
menggunakan titik koordinat awal dengan sembarang. Nah, tentukan secara sembarang. Nah, di sini saya akan menggunakan titik awalnya 0 dan 7. Nah, kita mau cari nilai D-nya. Nah, gimana cara nyari nilai D-nya? Kita menggunakan rumus ini. 2 kali R. R-nya itu Y. Kan R sama dengan Y kan ini ya. Nah, Y-nya 7. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, terus ini jadi 3 kurang 14 sama dengan min 11. Nah, min 11 ini masih kurang dari 0 ya. Nah, X-nya kita tambah 1 lagi. Jadi di sini kita 1, Y-nya masih tetap karena masih kurang dari 0. Kita menggunakan Y-nya 7 lagi. Lalu 7 ditambah 4 atau X-nya 4 ditambah 7 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 dikali 1 tetap 10. Nah, dikurang D-nya 10 dikurang 11 jadi masih min 1, dan itu seterusnya sampai kita menemukan X-nya lebih besar dari Y. Nah, di sini kan sudah menemukan ya, X-nya lebih besar dari Y. Nah, tinggal kita balik menjadi Y-nya itu kita tempatkan di X, X-nya kita tempatkan di Y. Nah, begitu ya. Nah, terus kita ke lingkarannya. Nah, tadi kan di awal kita X-nya 0, Y-nya 7, X-nya 0, Y-nya 7. Jadi di sini kita beri tanda warna merah. Nah, terus yang kedua kita 1, 7. 1, 7. Jadi di sini lagi. Nah, yang keduanya 2, 7. 2, 7. Dan seterusnya begitu ya. Nah, seperti ini bahasannya. Nah, di sini kita lanjut lagi membahas dengan algoritma lingkaran midpoint, tabel midpointnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang algoritma lingkaran bersambungnya. Nah, di sini kita menjelaskan algoritma lingkaran midpoint. Di sini sekedar informasi saja, sepengetahuan saya, algoritma lingkaran midpoint dengan bersambung itu tidak jauh beda. Jadi ada void circle midpointnya dan circle plot pointnya. Nah, ini perbedaannya juga. Kalau void circle midpointnya mirip dengan base saham, tetapi punya perhitungan awal sedikit berbeda, dengan P sama dengan 1 kurang radius.
Sedangkan exercise keempat poinnya menjelaskan tabel koordinat simetris. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya juga integer x sama dengan 0, integer y sama dengan 0 jika x-nya lebih besar atau sama dengan y, maka berhenti atau break. Nah, r-nya radius r sama dengan y. Jadi di sini cuman beda di rumusnya saja, rumus awalnya saja. Nah, kalau di midpoint ini rumusnya P sama dengan 1 kurang R. Nah, X-nya ditambah 1 tambah 1 terus. Nah, di sini jika kalau P-nya kurang dari 0, maka kita menggunakan rumus ini. P ditambah sama dengan 2 kali X tambah 1. Y sama dengan Y. Tetapi jika P-nya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu P sama dengan P ditambah 2 kali X kurang Y tambah 1, atau Y-nya berkurang 1 terus. Nah, di sini kita menggunakan titik awalnya sama seperti tadi, kita X-nya 0, Y-nya 7. Jadi kita menggunakan 7. Nah, jadi 1 dikurang 7 sama dengan 6. Nah, min 6 ini masih di kurang dari 0. Kurang dari 0, maka kita tetap Y-nya 7. Nah, Y-nya 7, kita mencari lagi P-nya, yaitu P ditambah sama dengan 2 kali X ditambah 1. Jadi 7 dikali 1 dikali 2, sorry. 7 dikali 2 dikali X, yaitu tetap 2 ditambah 1 jadi 3 dikurang 6 min 3. Nah, bawahnya lagi kan ini masih kurang dari 0, kita Y-nya masih tetap 7. Nah, ini tapi kita X-nya plus 1, atau kita tambah 1 incrementnya, jadi 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1, 5 dikurang 3, hasilnya 2. Nah, 2 ini udah lebih dari 0. Lalu kita menggunakan rumus yang ini. Kita X-nya tetap incrementnya kita tambah 1, tapi Y kita kurangin karena udah lebih dari 0. Nah, di sini kan sudah tertera ya di rumusnya, jika P-nya lebih besar dari 0, maka Y-nya dikurang 1. Jadi dari 7 kita kurangin 1, jadi 6. Nah, 3 kurang 6 sama dengan min 3 dikali 2 sama dengan min 6.
ditambah 1 sama dengan 5 dikurang itu jadi min 3. Di sini min 3. Terus lanjut lagi ya. Di bawahnya 4 dikurang 5 hasilnya min 1 dikali 2 min 2 ditambah 1 jadi min 1 dikurang itu jadinya min 4. Nah, lalu di sini kita X nya tetap plus terus ya, plus 1 terus, cuman Y-nya jadi min 1 terus. Jadi 5 kurang 4 yaitu hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2 ditambah 1 3. Nah, dikurang 4 hasilnya min 1. Nah, kalau X-nya sudah lebih besar dari Y, kan di sini sudah tertera ya, maka berhenti atau kita pindah posisi. X-nya kita taruh di Y, Y-nya kita taruh di X, dan seterusnya begitu. Untuk lingkarannya seperti ini ya. Lalu kita pembahasan ke umum programnya. Nah, programnya di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kita memasukkan HTML dengan nilainya n. Kita detailnya masukkan nama kita sendiri atau bebas. Nah, di sini saya menggunakan nama saya Muhammad Jalal Putra dengan kanvasnya bordernya 5px dan marginnya 5px. Nah, di sini kita label tipe inputnya X-nya value-nya 150, Y-nya juga 150. Nah, kita juga menggunakan value red-nya 100 atau warna. Nah, di sini juga kita mengukur tinggi persegi untuk Bressenham dan midpoint-nya. Kita samakan saja 300. Nah, kita menggunakan kanvas get context 2D atau 2 dimensi. Nah, terus ini ketebalan dari lingkarannya ya, kita bebas. Di sini saya menggunakan 3 sama 4. Nah, di sini ada warnanya. Lalu di sini juga kita menginput teks X 0-nya sama Y 0-nya dan radiusnya. Nah, warnanya kita juga input. Lalu kalau kita run menjadi seperti ini. Nah, ini ya, ini warnanya, ini X-nya itu tuh posisi lingkarannya nanti. Nah, ini radiusnya ini
besar lingkarannya. Nah, kita coba dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, jika radiusnya kita buat 20 dan ini kita buat 100, ini kita buat kita buat 100, coba kita. Nah, jadi letaknya ini nggak di tengah-tengah kotak ya. Nah, jika kalau kita menggunakan 150 juga 150 seperti itu. Nah, jadi ibaratnya 150 ini di titik tengahnya lingkaran ini. Oke, mungkin segitu saja. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, perbedaannya yaitu algoritma Wesenham ini digunakan untuk menggambar garis dan lingkaran dengan perhitungan berbasis integer ya, lebih cepat dan efisien. Algoritma ini menggunakan pendekatan incremental decision untuk menentukan pixel berikutnya, sedangkan algoritma midpoint ini digunakan untuk menggambar lingkaran dan elips. Metodenya mirip dengan Wesenham, tetapi berbasis konsep titik tengah atau midpoint text, di mana keputusan dibuat berdasarkan posisi relatif terhadap kurva ideal. Oke, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.